Oke guys, ini apa namanya kegiatan tim relawan BPBD yang melakukan pemagaran menggunakan plastik terpal ya di area Wisma BPPS Dinas Sosial Provinsi Banten yang akan dijadikan tempat apa namanya isolasi bagi pasien COVID-19 di Lebak guys. Nah, kenapa di pagar seperti ini menggunakan plastik terpal? Karena memang untuk pembatasan. Jadi nanti ketika pasien yang diisolasi di sekitar kamera gue di depan nih, nah dia aktivitasnya tidak boleh melewati batasan ini guys. Nanti akan dilingkari menggunakan pagar ini semuanya. Mang Uday Channel. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa like, comment, and subscribe Mang Uday Channel. Asik. Halo guys, salam Indonesia, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu kembali bersama Mang Uday Channel. Welcome to my channel. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue mau berkunjung lagi ke Badan Pemulihan dan Pengembangan Sosial milik Dinas Sosial Provinsi Banten yang berada di Jalan Siliwangi, Rangkas Bitung. Nah, di sana itu hari ini ada penyekatan atau pemagaran masing-masing wisma yang akan digunakan untuk isolasi pasien COVID-19. Nah, tujuannya antara wisma yang digunakan untuk pasien isolasi COVID yang hanya OTG atau orang tanpa gejala dengan wisma yang digunakan untuk pasien COVID yang memiliki penyakit penyerta. Nah, itu akan dibatasi, maksudnya agar mereka tidak beraktivitas saling ketemu atau kontak langsung atau berinteraksi karena memang membahayakan. Nah, untuk itu pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah atas nama Pemkab hari ini itu melakukan penyekatan menggunakan pagar plastik ya, sejenis terpal di masing-masing wisma yang akan digunakan untuk isolasi. Jadi wisma 1 dengan wisma 2 misalkan nanti disekat, nah gitu, dikelilingi oleh pagar tersebut. Nah, yang wisma kedua dan ketiga juga sama disekat lagi, dan yang ketiga dan yang keempat juga sama disekat. Ada sekatnya yang menggunakan pagar plastik atau sejenis terpal gitu. Nah, nanti mereka yang diisolasi di masing-masing wisma itu aktivitasnya ya dibatasi oleh pagar tersebut. Jadi jangan sampai yang diisolasi di wisma 1 bisa keluyuran ke wisma 2 gitu, atau yang 2 keluyuran ke wisma 3 dan seterusnya. Jadi itulah fungsi pemagaran atau penyekatan yang dilakukan BPBD Kabupaten Lebak. Oke guys, untuk lebih jelasnya yuk kita langsung ke BPPS Provinsi Banten di Jalan Siliwangi, Rangkas Bitung. Come on guys. Oke guys, sekarang gue berada di halaman kantor BPPS Dinas Sosial Provinsi Banten di Jalan Siliwangi, Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten guys. Nah, gue udah yang ketiga kalinya kesini, dan untuk hari ini untuk mengecek ada semacam penyekatan ya di lingkungan wisma yang akan digunakan untuk isolasi pasien COVID-19. Jadi penyekatan ini menggunakan pagar plastik ya, sejenis terpal, tujuannya agar aktivitas mereka yang diisolasi itu tidak, maksudnya keluyuran atau gimana, makanya dibatasi oleh pagar. Dan nanti ada penyekatan antar wisma dengan tujuan pasien OTG ataupun pasien yang dianggap agak sedikit parah itu tidak bisa saling ketemu atau saling tatap muka, makanya dibatasi oleh pagar penyekatan yang menggunakan plastik terpal guys. Oke, nanti kita lihat di dalam seperti apa proses penyekatannya. Yuk kita lihat langsung. Oke guys, ini apa namanya kegiatan tim relawan BPBD yang melakukan pemagaran menggunakan plastik terpal ya di area Wisma BPPS Dinas Sosial Provinsi Banten yang akan dijadikan tempat apa namanya
isolasi bagi pasien COVID-19 di Lebak, guys. Nah, kenapa di pagar seperti ini menggunakan plastik terpal? Karena memang untuk pembatasan. Jadi nanti ketika pasien yang diisolasi di sekitar kamera gue di depan nih, nah dia aktivitasnya tidak boleh melewati batasan ini, guys. Nanti akan dilingkari menggunakan pagar ini semuanya. Jadi mereka yang yang diisolasi aktivitasnya tidak boleh melintasi pagar plastik ini, guys. Ini kita lihat. Nah, ini nanti akan panjang ke sana mengitari 4 wisma yang akan digunakan untuk isolasi bagi mereka yang terkonfirmasi COVID-19. Nah, di sebelah kanannya, nah ini tempat tenaga kesehatannya, guys. Jadi dibatasi antara wisma atau tempat yang digunakan tenaga kesehatan dan wisma yang digunakan oleh mereka yang diisolasi akibat terkonfirmasi COVID-19 dibatasi oleh pagar ini, guys. Kita lihat. Pagarnya pagar plastik terpal ya. Nah, ini di bawahnya adalah wisma yang digunakan nanti oleh mereka yang terkonfirmasi COVID-19, guys. Oke, guys, nanti kita lihat pemagarannya sampai sebelah mana, nanti kita tanya juga nih. Kang, nanti pemagarannya sampai sebelah mana? Sampai sana ujung. Oh, sampai ujung sana. Sampai ujung sana pohon ini ya. Terus ke sana melingkar. Iya, Pak. Oh, jadi guys katanya akan memanjang ya sampai pinggir kantor dan akan melingkari wisma yang akan diisi sebagai tempat isolasi pasien COVID-19, guys. Jadi nanti pagar ini akan mengitari wisma yang akan digunakan untuk isolasi COVID-19, guys. Jadi akan digunakan sebagai pembatas ya. Jadi pagar ini akan digunakan sebagai pembatas agar mereka yang diisolasi aktivitasnya tidak bisa melintasi atau melebihi pembatas pagar ini, guys. Kita lihat. Kang Agil, kalau totalnya berapa meter kalau dilingkari? Kira-kira berapa meter totalnya keseluruhan? Yang dibatas, Pak, Yang dibatasi aja? 50 meter lah. 40 meter Gil, ke atas Pak Gil ya? Kan sampai ke bawah katanya. Dari bawah ya. Berarti panjang juga ya? Panjang kurang lebih 50 meter lah. 50 meteran. 50 meter yang akan ditutup ya oleh pagar plastik terpal, guys. Oke guys, ini baru sekitar 15 meter ya. Sedangkan yang mau dipagar menggunakan plastik terpal ini sekitar 50 meter untuk membatasi antara wisma yang digunakan untuk isolasi pasien COVID-19 dengan wisma yang digunakan nakes itu disekat ya menggunakan pagar ini, guys. Dan nanti untuk pasien COVID yang ditempatkan di wisma yang ini nih, guys, ya, yang di bawahnya dan yang ini juga, dan satu yang di sana, dan satu lagi yang di samping wisma ini, guys. Totalnya ada 4 ya. Itu akan dibatasi oleh pagar plastik terpal ya. Jadi aktivitas mereka itu tidak bisa terlalu jauh, hanya di lingkungan yang telah dibatasi oleh pagar plastik, guys.
Nah ini juga plastik terpal yang telah disiapkan ya untuk pemagaran pembatasan oleh pihak relawan BPBD Kabupaten Lebak guys. Nanti ini juga akan dipasang nih guys semuanya. Nah ini juga akan dipasang ya nanti ya. Dipasang guys di sebelah ujung sana untuk pembatas wisma yang digunakan untuk isolasi bagi pasien yang terkonfirmasi COVID-19 guys. Kita lihat. Oke guys, saya sekarang bersama perwakilan dari pihak BPBD Kabupaten Lebak yang memang masih kerja meskipun dari libur. Mereka masih tetap berada di BPPS Provinsi Banten untuk persiapan tempat isolasi bagi mereka yang terkonfirmasi COVID-19. Oke Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi saya lihat itu ada pemagaran menggunakan plastik terpal ya Pak ya. Nah itu nanti difungsikan untuk apa Pak? Fungsi pembuatan pembatas dari terpal ini adalah untuk membedakan atau memisahkan antara yang OTG ataupun dengan yang terkonfirmasi benar-benar COVID gitu ya. Gitu ya. Biar orang-orang tersebut tidak bercampur baur. Bercampur baur dengan yang lainnya gitu. Oh, jadi intinya ada penyekatan begitu Pak ya. Biar tidak terjadi kontak fisik kontak langsung. Ya, jadi gitu langsung. Intinya untuk penyekatan agar yang terkonfirmasi yang bersifat OTG maupun yang benar-benar itu agar tidak kontak langsung ya Kak. Makanya dibatasi oleh pagar ini. Nah, ini rencananya mau berapa meter Pak? Rencananya kita sesuaikan dengan kondisi dari pasien-pasien tersebut. Di sini ada 4 wisma ya. Tempat wisma. Jadi di sini nanti kita insya Allah akan buat sekatan dari 4 tempat itu tersebut. Oke, nah kira-kira ini hari ini selesai Pak? Insya Allah hari ini kita harus selesai karena hari Senin rencananya mau Oh, hari Senin sudah bisa difungsikan. Nah, berarti untuk sarana lain seperti televisi, kipas angin dan WiFi itu juga. Nah, itu rencananya mungkin hari ini atau besok juga harus sudah terpasang ya. Oke Pak, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, setelah kita melihat pemasangan pagar pembatas menggunakan plastik terpal, nanti kita coba lihat di ruangan wisma yang akan digunakan untuk isolasi COVID-19, karena memang kemarin waktu kita kesini itu belum banyak yang dirapikan, tapi sekarang kita melihat kondisinya apakah sudah dirapikan atau belum. Oke, kita lihat langsung ke dalam wisma yang di samping kiri guys. Come on. Oke guys, kita masuk ke salah satu wisma ya yang akan digunakan untuk isolasi pasien COVID-19, dan ini sudah ditata sedemikian rupa, udah rapi. Kalau kemarin waktu gue datang sini tuh ada yang sudah ditata, ada juga yang belum. Nah sekarang sudah rapi guys, kita lihat. Tinggal mungkin spray sama bantal ya Kang ya. Tinggal nanti spray sama bantal dipasang. Setelah itu TV, kipas angin dan WiFi. Nah untuk kipas angin dan TV direncanakan hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 guys. Nah ini kondisinya yang terakhir sudah rapi ya. Kita lihat. Kalau yang ke tempat lain udah bisa dilihat juga Kang? Yuk kita lihat yuk yang lain. Ini tutup aja udah, biar nggak debu masuk. Kita lihat. Sudah ditata juga ya Kang ya. Ini ya udah rapi, lihat. Nggak lihat. Ini juga sama, tinggal dipasang bantal sama spraynya. Kayak kita lihat sana Kang, jalan Kang.
yang di sini nih. Oke, cukup nyaman guys. Teduh karena memang di sini dikelilingi pepohonan guys. Jadi meskipun hanya dengan kipas angin, sepertinya udah dingin karena ini pun belum menggunakan kipas angin udah dingin. Ininya apa? Suasananya karena memang banyak pepohonan yang mengitari wisma-wisma yang akan digunakan untuk isolasi pasien COVID-19 guys. Udaranya udah cukup dingin ya, lumayan. Oke, ini juga sama guys. Nah ini ada kipas angin juga, ada mesin pendingin ya. Ada kipas angin juga yang sudah disediakan. Kita lihat ini tempat tidurnya sudah ditata. Nah di pojok sana juga ada kipas angin, sudah disiapkan guys. Ya udaranya lumayan dingin guys, meskipun kipas anginnya belum dihidupkan karena memang di sini tuh dikelilingi oleh pepohonan ya guys, jadi memang udaranya cukup dingin juga.